wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah semesta alam yang kepadanya kami memohon pertolongan bagi urusan dunia dan agama. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan bagi keluarganya serta para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Akhwati fillah rahimakumullah, perkenalkan saya Humairah Al-Khairiyah selaku MC yang insya Allah akan memandu jalannya kajian kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita buka kajian kita, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada malam hari ini, yaitu kita akan mulai dengan pembukaan, kemudian ada pembacaan ayat Al-Quran, tilawah oleh Ustazah Rais Fuad, yang insya Allah akan membacakan tilawatil Quran surah An-Nisa ayat 95 sampai 96. Berikutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan selanjutnya akan ada nasyid. Berikutnya ada sambutan dari Ketua Koalisi Da'iyah, yaitu Ustazah Eva Muslifah LCMA, dan selanjutnya adalah materi kajian kita malam hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Ustazah Latifah Haryawati LC. Berikutnya akan ada tanya jawab, dan yang terakhir ada doa penutup oleh Ustazah Maryam Sadeli. Alhamdulillah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kondisi bangsa Palestina hingga saat ini masih di bawah kungkungan dan serangan genosida dari bangsa Israel. Dan itu sungguh sangat memprihatinkan dan membuka mata dunia. Akan tetapi, di balik kungkungan dan jajahan dari bangsa Israel tersirat sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kesabaran, ketabahan, serta keberanian dari rakyat Palestina dalam memperjuangkan tanah air mereka telah membentuk karakter dan kepribadian mereka yang tangguh. Dimulai dari meletusnya Intifada 1 dan 2 hingga saat ini mereka terus memperjuangkan hak mereka tanpa henti. Karena mereka tidak rela sejengkal tanah mubarokah yang mereka miliki dirampas tanpa peri kemanusiaan. Kajian kita pada malam hari ini adalah kajian Palestina yang mengambil tema perjuangan tanpa batas yang insya Allah akan membawa kita menyelami makna perjuangan dan bersabar di dalamnya. Selanjutnya kita akan mulai saja membuka majelis kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan menyimak tilawat dari kepada beliau. Waktu dan ruang saya persilahkan. Masih di mute. Ustazah, mohon maaf masih di mute. Iya, belum terdengar suaranya, Ustazah. Dibuka dulu mikrofonnya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron jazilan kepada Ustazah Ais Fuad yang sudah membawakan tilawatil Quran surah An-Nisa ayat 95 sampai 96. Semoga kita semua, baik itu Ustazah yang membaca maupun kita semua yang menyimak, sama-sama mendapat keberkahan dari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, akhwat fillah, rahimakumullah, kita akan lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu sama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia saya persilakan untuk mempersiapkan instrumen lagu tersebut. Baik, kepada panitia, apakah sudah siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama?
Nah, berapa sih Bu? Udah mau ya? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik di ruang masing-masing ya, tanpa mengurangi kekhidmatan dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam acara kita pada malam hari ini. Baik, panitia, izin saya lanjut ke acara kita berikutnya, yaitu ada sambutan dari Ketua Koalisi Daiyah, yaitu Ustazah Eva Muzlifah LC.MA. Kepada Ustazah Eva Muzlifah, waktu dan ruang saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pertama-tama yang saya cintai narasumber pada kesempatan malam hari ini, Ustazah Latifah Haryawati LC, Masya Allah, jazakillah khairan kasiron pada Ustazah Latifah yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita pada malam hari ini. Yang saya cintai, saya juga yaitu petugas kajian Palestina pada malam hari ini, Ibu Humay Saro sebagai MC, kemudian Ibu Ais, Ustazah Ais, dan ustazah-ustazah lainnya yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para asatidzah semuanya. Dan peserta pada malam hari ini, alhamdulillah sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir setiap bulan dalam kajian kepalestinaan yang diadakan oleh Koalisi Daiyah Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai, para asatidzah semuanya, rahimakumullah. Kajian kepalestinaan ini dibuat setiap bulan sebagai penguatan buat kita semua dan juga pembekalan tentang keilmuan kita, karena ketika ilmu kita bertambah maka insya Allah akan bertambah juga kecintaan kita dan amal kita, ya, gerak amal kita yang sudah kita berikan untuk saudara-saudara kita di Palestina sana.
kita sama-sama sudah mengetahui update info terbaru apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan mereka masih begitu kuat ya untuk terus bertahan dengan keadaan pada saat ini yang semakin sulit ya. Kelaparan masih terjadi, kemudian juga kedinginan ya karena musim dingin, tempat tinggal yang apa adanya ya, pengungsian yang bisa kita lihat, Masya Allah ya ibu-ibu, dengan cuaca hujan, kita aja yang tinggal di rumah yang kondisinya bagus ya, rumah kita masih kedinginan ya, apalagi mereka yang kondisinya seperti itu rumahnya, tentu banyak sekali dan ujian ya, cobaan hidup yang terjadi pada saudara-saudara kita di sana. Nah, ibu-ibu sekalian, para asatidzah, sungguhnya mereka hidup di Gaza ya, itu mempunyai dua prinsip, yaitu al-mautu fi sabilillah ya, atau hidup mulia ya, atau mati syahid ya. Sebenarnya sama dengan kondisi kita hidup, kondisi kita sekarang. Bedanya mereka hidup dalam peperangan, kita hidup dalam kondisi damai ya. Mereka ya, tante pagi zoom dulu ya. Jadi kondisinya sebenarnya sama ya, harusnya kita juga mempunyai prinsip ya, banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari saudara-saudara kita di Gaza, bahwa ya kehidupan kita di dunia antara dua hal itu, yaitu bagaimana kita bisa hidup mulia atau kita mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ibu-ibu para asatidzah sekalian, kemerdekaan Palestina adalah sesuatu hal yang pasti. Tinggal bagaimana kita mengambil sikap, apakah kita masih terus akan membersamai kemerdekaan Palestina ya, atau kita bersama dengan mereka, mereka akan merdeka, kita nggak bersama juga mereka akan merdeka. Maka tentu ya kita sudah seharusnya gitu ya meyakini bahwa Palestina adalah negeri yang memberikan keamanan, ketentraman ya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Aqsa ya itu merupakan tempat di mana akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada keamanan di sana, seperti Nabi Nuh alaihi salam ya, ketika beliau berlayar dengan kapalnya itu ya berhenti itu di di Al-Aqsa ya. Ketika di dalam surat Hud ayat 48 di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qila ya Nuh hubit bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak." Ya. Wa umamum sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Jadi ketika itu dikatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh ya, ihbit ya, perahumu ya di tempat yang aman ya, bisalamin minna wa barakatin ya. Jadi ahli tafsir mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang penuh keberkahan ya, yang penuh keberkahan, karena itu kita harus yakin bahwa ya Palestina ini memberikan keamanan, memberikan keselamatan ya, ketika orang-orang ya yang ikut berjuang ya membela saudara-saudaranya ya, memberikan kepeduliannya kepada Palestina, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, keselamatan ya, dan keberkahan hidup insya Allah. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan sesuai dengan tema yang akan dikaji pada malam hari ini, yaitu perjuangan tanpa batas ya. Maka
kita harus semangat untuk selalu membersamai saudara-saudara kita di sana dengan segala upaya yang bisa kita berikan, baik dari waktu kita maupun harta kita, ya, dan juga tenaga kita. Bismillah, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukron katsiron Ustazah Eva Muzlifah selaku Ketua Koalisi Daiyah. Alhamdulillah sudah memberikan sambutannya untuk kita simak bersama-sama. Baik, selanjutnya sebelumnya untuk panitia apakah ada video yang akan ditampilkan sebelum saya lanjut ke materi kajian? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Insya Allah cukup untuk sambutan dari Ustazah Eva Muzlifah ya. Saya akan lanjut ke acara inti kita, akhwat filah sekalian, yaitu kajian kepalestinaan pada malam hari ini. Yang insya Allah materi tersebut akan disampaikan oleh Ustazah Latifah Haryawati. Sebelum saya persilakan kepada beliau, izinkan saya menyampaikan profil dari pemateri kita pada malam hari ini. Baik, bismillah. Berikut profil dari pembicara kita pada malam hari ini, apabila yaitu beliau adalah Ustazah Latifah Haryawati LC, merupakan Direktur Fundraising Adara Relief Internasional. Beliau status maritalnya menikah dengan dikaruniai 6 orang anak. Pendidikan beliau adalah lulusan Sarjana Ilmu Usuluddin Hadis Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian aktivitas beliau yaitu Ketua Yayasan Pesantren Ummu Habibah. Berikutnya yaitu Pembina Majlis Taklim At-Taqwiyah. Berikut beberapa pengalaman dari Ustazah Latifah yaitu sebagai penerjemah dan pemerhati permasalahan Palestina. Kemudian beliau juga turut serta dalam penyaluran bantuan pengungsian Palestina di Yordania. Berikutnya, beliau juga merupakan delegasi Indonesia dalam konferensi internasional aktivis Palestina di Istanbul. Kemudian beliau juga merupakan Ketua Wihdah PPMI Mesir. Beliau bisa disapa dan ditemui di Instagram di @latifahhariri. Jadi alhamdulillah, ummahatillah sekalian bisa bersambang ke Instagram beliau di @latifahhariri. Baik, lanjut kita akan segera menyimak materi kajian kepalestinaan kita pada malam hari ini kepada Ustazah Latifah Haryawati LC. Waktu dan ruang saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabin wa wafaqna li ta'atihi fa asbahna ilal khairati mutasabiqin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami cintai Ketua Koalisi Daiyah Indonesia, yaitu Ustazah Eva Muzlifah LCMA, ya. Beliau adalah guru kami, ya. Kemudian pembina Koalisi Daiyah Indonesia Ustazah Nurjana Hulwani, ya. Kemudian Ustazah
Helini Amran, kemudian para ustazat, ya pengurus koalisi daiyah, Ustazah Humairah, Ustazah Eis, Ustazah Maryam, ya, Ustazah siapa lagi di sini, Ustazah Mukhlisah, ya, yang tampil di depan layar saya, ya, dan ustazat yang lainnya, ya, yang belum saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dan terutama seluruh hadirin, akhwati dan ummahati fillah, ya, wa ustazat yang hadir dalam kesempatan malam ini. Insya Allah saya akan menyampaikan tema yang diamanahkan kepada saya, perjuangan tanpa batas. Ya, saya melihat di sini para ustazat semua nih banyaknya. Ya, jadi posisi saya sebetulnya seperti tayamum dalam wudhu. Ya, idza wujidal ma batalat tayamum, ya. Kalau ada air ya batal tayamumnya gitu kan. Ini banyak ustazat di sini, masya Allah. Tapi karena ala kulihal ya saya diamanahi tema ini, saya mencoba untuk mengajak kita bersama untuk mempelajari terkait Palestina, ya. Dan saya tampilkan di sini ada Masjidil Aqsa, ya, gambar Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa ini adalah jantung perjuangan umat Islam, ya. Jantung pertahanan umat Islam. Masjidil Aqsa ini adalah ulal qiblatain. Ini yang pertama. Adalah kiblat pertama umat Islam, ya. Di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dari sebelum hijrah, beliau melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Hatta ya sampai ketika beliau setelah hijrah ke Madinah itu masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ya, selama 16 sampai 17 bulan. Kemudian bagi kita, ya, Masjidil Aqsa juga adalah sanil masjidain wudi'a fil ard, ya. Jadi masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini. Jadi Masjidil Aqsa yang sebagai jantung pertahanan dan perjuangan umat Islam ini ternyata dibangun, ya, kedua, ya, setelah Masjidil Haram, ya. Dan jarak di antara pembangunan keduanya menurut hadis sahih disebutkan 40 tahun, ya. Kemudian yang ketiga yaitu tsalitsal masajid, ya, tusyaddu ilaihar rihal, ya. Masjid ketiga di mana kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk melaksanakan perjalanan padanya dan memiliki kontribusi serta kepedulian kepada Masjidil Aqsa. Ya, dalam hadis sahih beliau menyampaikan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid, ya. Tidaklah dianjurkan untuk melaksanakan perjalanan yang jauh kecuali ketiga masjid ini, ya. Masjidi hadza, kata beliau, masjidku ini, ya, wa masjidil haram wa masjidil aqsa, ya. Yang kedua yaitu Masjidil Haram dan yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa, ya. Akan tetapi kita saksikan, ya, dari umat Islam ini banyak yang lupa dengan Masjidil Aqsa. Yang mereka ingat hanya Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, ya. Padahal ini adalah amanah dari Allah dan amanah dari Rasulnya. Ya, next selanjutnya tema perjuangan tanpa batas ini saya akan bagi ke beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu tanpa batas waktu, kemudian nanti akan dibahas tanpa batas wilayah teritorial, kemudian tanpa batas usia, ya. Nah, untuk tanpa batas waktu ini kita akan mengkaji dari masa ke masa, ya. Next yaitu pertama kita akan pelajari bagaimana perjuangan dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya. Ini ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menghubungkan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa dalam satu ayat ya. Itu artinya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha ya, sebetulnya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat ya, untuk memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perjalankan dulu Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa. Itu artinya ada isyarat di sini bagaimana kita sebagai umat Islam ya harus memiliki kepedulian terhadap Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa adalah ruh perjuangan kita ya. Ada di dalam Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan ya dalil terkait membantu Palestina, terkait kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa itu sangat banyak sekali ya. Dan mereka mengatakan, para ulama mengatakan cukup sebetulnya satu ayat saja dalam surah Al-Isra menjadi dalil yang kuat alasan kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, yaitu adanya Masjidil Aqsa. Kalau kita perhatikan ya ummahat fillah semuanya ya, akhwati fillah, Masjidil Haram ini adalah jantung spiritual umat Islam, jantung tazkiyah umat Islam. Dengan adanya dengan adanya pelaksanaan rukun Islam yang kelima yaitu haji ya, kemudian umroh juga gitu ya. Nah, dalam melaksanakan haji ya kita diperintahkan untuk tidak melakukan rofas ya, kemudian kefasikan, jidal gitu ya. Itu betul-betul proses tazkiyah kita, sehingga ketika kembali ya selesai melaksanakan ibadah haji, maka kita menjadi haji yang mabrur ya, seperti itu. Dan Masjidil Aqsa ya, kalau tadi Masjidil Haram dinamakan sebagai jantung spiritual, jantung tazkiyah umat Islam, dan Masjidil Aqsa ini adalah jantung perjuangan umat Islam ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustazah Ifah ya, sampai di akhir zaman nanti gitu ya, perjuangan ini tidak boleh meredup ya. Nah, kemudian yang kedua ya, langkah Rasulullah. Sebetulnya kalau kita kupas ini sangat panjang sekali. Masih di langkah Rasulullah, beliau menyurati Kaisar Romawi Heraklius. Saya cepat saja ya karena pembahasannya banyak ya. Kemudian beliau menyurati juga para penguasa Syam ya untuk memeluk Islam ya. Akan tetapi dari jawaban surat beliau, adanya penolakan dari Heraklius. Nah, berakhir pada penolakan ini pada peperangan yang dinamakan Perang Mu'tah di tahun 8 Hijriah, di mana ini perang yang sangat luar biasa dahsyat ya. Kaum muslimin yang berjumlah 3.000 orang saja ya dikepung dengan kekuatan pasukan Heraklius sebanyak 100.000. Ibu-ibu bayangkan ya. Bahkan dalam riwayat itu bertambah menjadi 200.000 ya, 3.000 ngelawan 200.000 gitu ya. Banyak di antara para sahabat ya, bahkan panglima saat itu yang diamanahkan itu syahid ya, menjadi syuhada ya, 3 orang. Kemudian akhirnya didaulatlah Khalid bin Walid menjadi panglima perang, kemudian menyusun strategi, dan alhamdulillah biiznillah kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Dilanjutkan pada perang Tabuk ya di 9 Hijriah ya. Ini langsung Rasulullah yang memimpin perang Tabuk ini dalam kondisi cuaca yang sangat panas ya, dalam kondisi medan peperangan yang terjal gitu, yang tidak mudah ya. Tetapi biiznillah alhamdulillah kaum muslimin juga memenangkan peperangan ini ya, dan ini adalah perang terakhir yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah. Menjelang Rasulullah wafat, beliau menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima memimpin pasukan ke Syam. Jadi kalau ada yang bertanya apakah berjuang ya membebaskan Baitul Maqdis gitu, apakah dilakukan juga oleh Rasulullah? Ya, dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan banyak hadis-hadis sahih yang menyampaikan bahwasannya bagaimana perhatian Rasulullah kepada Baitul Maqdis. Next, selanjutnya
kita akan beralih kepada masa sahabat, para sahabat ya. Ada Abu Bakar. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau melanjutkan rencana Rasulullah mengirimkan pasukan Usama bin Zaid ke Syam. Meski Madinah dalam kondisi kritis pasca Rasulullah SAW wafat ya. Jadi kita ketahui bahwasanya di masa itu banyak yang menjadi murtad ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq juga harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau membayar zakat ya. Nah, di dalam kondisi tersebut, apa yang dilakukan Abu Bakar? Beliau tetap mengirimkan pasukan Usama bin Zaid ke Syam. Dilanjutkan dengan mengirimkan pasukan berikutnya yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian setelah melumpuhkan gerakan kaum murtad, beliau juga membentuk 4 pasukan yang disebar di wilayah strategis Syam dan mengutus Amr bin As sebagai panglimanya. Kemudian masuk ke masa Umar bin Khattab ya, ketika sahabat Abu Bakar wafat ya, Umar bin Khattab melanjutkan untuk pembebasan Baitul Maqdis dengan adanya kemenangan Islam di Perang Yarmouk. Nah, di periode ini ya singkatnya ya ada namanya Ahdul Umari ya. Jadi diakhiri dengan Ahdul Umari. Apa itu Ahdul Umari? Adalah adanya perjanjian antara Umar bin Khattab dengan penduduk di Baitul Maqdis ya. Masya Allah. Jadi saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya membebaskan Baitul Maqdis itu dengan diserahkan kunci ya pintu Baitul Maqdis dari uskup, dari pendeta Sopronius ya ke Amirul Mukminin ya. Dari peristiwa inilah ya Masjid Al-Aqsa resmi berada di bawah administrasi pemerintahan Muslim ya. Next selanjutnya. Yang baru. Pakuan. Ya Allah, Yaitu kita akan masuk kepada orang lagi promo ya? masa Zingki atau keluarga Zangki ya. Perjuangan Imaduddin Zangki ya, ini beliau lahir di tahun 481 sampai 541 ya Hijriah atau 1087 sampai 1146 Masehi. Beliau membebaskan beberapa wilayah penting yang direbut pasukan salib di wilayah Syam, Manjab, Aleppo, Sanjar, Irbil, Raha, dan lain-lain. Nah, di masa ini ya sebetulnya ada peristiwa di mana Paus Urban II ya menyerukan untuk menyerang besar-besaran wilayah Syam ya. Dan di saat itu jatuhlah wilayah Syam ke pasukan salib ya. Kenapa ya? Karena ya ketika umat Islam ini kalah tak lepas dari ya bukan hanya sekedar lemahnya pertahanan tetapi adanya pertikaian atau perselisihan internal. Nah, ini penyakitnya tuh di sini ya. Adanya perselisihan internal ya baik dari Turki Saljuk, kemudian ada yang berselisih juga dengan kekhilafahan khalifah ya. Saat itu masa Abbasiyah ya. Nah, inilah yang menjadi kelemahan umat Islam saat itu sehingga wilayah Syam ya direbut oleh tentara salib. Dan kita mengetahui dalam sejarah ketika pasukan salib ya merebut Syam, kita bisa saksikan ya dalam sejarah itu ya disebutkan bahwasanya kondisi Baitul Maqdis ya, kondisi Masjidil Aqsa itu sangat mengenaskan. Kenapa? Karena di bagian Musola Marwani ya yang letaknya itu di bawah Masjid Kibli ya di area komplek Masjidil Aqsa yang luasnya 14,4 hektar ya. Luas sekali ya, di dalamnya ada beberapa masjid, musola gitu ya. Nah, di bawah Masjid Kibli ya atau Musola Marwani itu dijadikan kandang kuda oleh pasukan salib ya. Jadi kita melihat gitu ya, bahwasannya Masjidil Aqsa itu akan mulia kalau berada di kekuasaan Muslim gitu, seperti itu. Nah, ini strategi luar biasa yang dilakukan oleh Imaduddin Zingki ya, Zangki di mana beliau keluar dari kemelut perselisihan tersebut ya, dan beliau menaruh perhatian terhadap saudara-saudara kaum muslimin di wilayah Syam ya. Mereka tertekan, mereka tertindas dengan adanya agresi dari pasukan salib, kemudian adanya perselisihan ya di tubuh kaum muslimin ya, para penguasanya. Nah, disinilah beliau mengatur strategi bagaimana bisa merebut wilayah-wilayah di sekitar Palestina. Jadi di situ ada Manjab, Aleppo, Sanjar, Irbil, dan Raha terakhir di
tahun 539. Dan di tahun 541 ya beliau wafat ya, dan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis dilanjutkan oleh keturunan beliau yaitu Nuruddin Zenki. Nah, ini banyak yang tidak diketahui oleh umat ya. Biasanya umat Islam yang dikenal oleh kalangan umat Islam adalah Salahuddin Al-Ayyubi ya. Padahal masa sebelum Salahuddin Al-Ayyubi ada masa generasi Zenki ya, di mana di sana ada Imaduddin Zenki, kemudian diwariskan perjuangannya kepada Nuruddin Zenki. Nah, inilah yang menyiapkan mimbar Al-Aqsa ya, seperti itu ketika mimbar Al-Aqsa dibakar oleh Zionis Yahudi. Nah, apa oleh tentara ya, oleh pasukan salib ya. Taib Imaduddin Az-Zinki ini ya, selain beliau mewarisi perjuangan kepada putranya, beliau juga mewarisi perjuangan pembebasan Baitul Maqdis kepada orang-orang kepercayaan dari keluarga Ayyubiyah. Nah, ini kenapa di sana ya setelah masa Zenki ada masa Ayyubi, karena ternyata keluarga Ayyubiyah ini adalah keluarga kepercayaan Imaduddin Zenki ya. Begitu pula ketika Nuruddin Zenki memerintah, di mana beliau menjadikan Asaduddin Syirkuh ya, pamannya Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengatur Mesir. Ya, kemudian setelah wafat digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, begitu ceritanya. Beliau sejak belia ya, Nuruddin Zinki ini aktif dalam gerakan islah dan pembaruan serta tergabung dalam madrasah Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah seorang ulama ya di masa itu ya. Ada yang unik di sini, Ummahat Fillah ya, di mana Nuruddin Zenki ini dia seorang Turki ya, kemudian mazhabnya Hanafi. Kemudian Abdul Qadir Al-Jilani ini dari Hanabilah, Ahmad bin Hambali. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi itu orang Kurdi ya. Dari Irak, beliau ini bermazhab Syafi'i ya. Kita menyaksikan bahwasanya di masa itu ya, perbedaan mazhab itu tidak menjadi permasalahan, bahkan dijadikan kekuatan untuk sama-sama menghadapi musuh Islam ya. Nah, kita masuk ke Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, beliau memimpin beberapa peperangan dan puncaknya di Perang Hittin, beliau berhasil merebut kembali Baitul Maqdis pada tahun 583 Hijriah. Ini ada filmnya, ibu-ibu silahkan bisa ditonton ya, filmnya bagus ya, walaupun yang buat bukan dari kita ya. Next, selanjutnya kita masuk ke masa berikutnya ya, perjuangan berikutnya yaitu masa Utsmaniyah ya, di mana dinasti Utsmaniyah ya menguasai Al-Quds selama 421 tahun. Luar biasa, ini sangat lama ya, dan kita menyaksikan bagaimana di masa ini ya ada kemajuan arsitektur ya, terutama di Baitul Maqdis ya dibaguskan ya. Itu peninggalan masa Utsmaniyah, ibu-ibu ya. Kemudian adanya kemajuan keilmuan di bidang keilmuan ya, di mana madrasah-madrasah keilmuan itu menjadi makmur, terutama di Baitul Maqdis ya. Nah, kemudian di masa ini, tepatnya di tahun 1901 Masehi, datang seorang Zionis Yahudi ya yang bernama Theodor Herzl. Nah, ini ibu-ibu. Dia menemui Sultan Abdul Hamid II ya. Ini sultan di akhir-akhir masa Turki Utsmaniyah. Ya, di mana Yahudi saat itu menawarkan untuk melunasi hutang-hutang Turki Utsmani dengan imbalan diperbolehkannya Yahudi untuk masuk ke Palestina. Dan apa jawaban Sultan Abdul Hamid II? Beliau dengan tegas menolak permintaan tersebut. Rumahnya di sana. Sebetulnya posisi Sultan Abdul Hamid II ini kuat, akan tetapi melemah karena adanya hutang-hutang Turki ya. Di tahun 1905 ya, Zionis melakukan konspirasi dengan menyusun rencana untuk memecah-mecah wilayah Turki Utsmani. Nah, ini Bu ya. Kalau kita sekarang ada banyak-banyak negara ya pecahan dari Turki Utsmani ya, itu adalah rencana dari konspirasi dari
Zionis ya. Kemudian selanjutnya di tahun 1909 Sultan Abdul Hamid II wafat ya. Kemudian perjuangan pembebasan berikutnya yaitu masuk kepada era di mana saudara-saudara kita dijajah oleh tentara Inggris ya di tahun 1917 sampai 1947 ya. Tahun 1918 wilayah Kesultanan Turki Utsmani dipecah ya, dan setahun sebelumnya Inggris memberikan janji secara sepihak kepada Yahudi untuk memberikan tanah air di Palestina. Nah, ini Bu, awal mula petaka ya, di mana adanya perjanjian sepihak ya, deklarasi sepihak dari seseorang yang bernama Balfour ya, deklarasi maka dikenal dengan deklarasi Balfour ya. Dia hanya seorang menteri luar negeri yang menuliskan dalam sepucuk surat untuk memberikan tanah kepada orang-orang Yahudi ya. Jadi tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi ya. Kemudian di masa-masa ini, di era-era ini ya penjajahan Inggris ini ada sosok pejuang ya. Jadi kita bahasnya pejuang-pejuang di masa-masa tersebut saja ya Ibu-ibu ya, karena kalau menceritakan sejarah panjang ya, nggak cukup sehari dua hari gitu ya. Nah, ada sosok namanya Syekh Izzuddin Al-Qassam. Nah, ini makanya nama Izzuddin Al-Qassam ini ya dipakai ya dalam perjuangan saudara-saudara kita di Palestina ya. Jadi Izzuddin Al-Qassam ini orang Syria, ibu-ibu, bukan dari Palestina tetapi dari Syria, memimpin revolusi Burok 15 Agustus 1929 melawan Zionis Yahudi yang menguasai dinding Burok dengan bantuan tentara Inggris. Jadi lahirlah revolusi Burok ya yang dipimpin oleh Izzuddin Al-Qassam, tapi beliau ini syahid ya setelah 5 hari dikepung ya oleh tentara Inggris. Next selanjutnya ya. Kita masuk kepada perjuangan Zionis ya Israel di mana di tahun 1900 tadi ya 47 Inggris berlepas diri menarik pasukannya tentaranya itu dari Palestina ya. Dan kemudian setelah itu negara Palestina dipecah-pecah ya. Dan di tahun 1900 dan di tahun 1948 ini juga ya itu berdirinya negara Israel, Ibu-ibu. Jadi berdirinya negara Israel itu di tahun 1948 di tanah Palestina. Ya. Dan kita menyaksikan dalam sejarah pada tanggal 15 Mei 1948 ya. Saudara-saudara kita di Palestina terusir ya dengan dalam peristiwa Nakbah ya. Malapetaka bagi saudara-saudara kita di Palestina, mereka mulai terusir dari kampung halamannya, dari negaranya ya, menjadi pengungsi-pengungsi di beberapa negara gitu. Mereka terusir ya sekitar 750.000 ya, bukan jumlah yang sedikit ya. 750.000 orang mengusir dan banyak nyawa ya yang menjadi syuhada ya dalam peristiwa tersebut, peristiwa Nakbah tersebut. Dan di tahun 1967 Zionis memasuki Masjidil Aqsa dan meratakan distrik Maghribah. Nah, ini mulai ya. Kalau tadi hanya menguasai dinding buroknya, kalau sekarang meratakan distrik Maghribah. Kalau kita lihat ibu-ibu ya di gambar Masjidil Aqsa ya di sebelah barat itu ada tempat yang saat ini dipakai oleh Zionis menjadi tembok ratapan ibu-ibu. Itu adalah aslinya kampung ya yang ditempati ya atau ditinggali oleh orang-orang Maghrib, orang-orang Maroko. Ya, Maghrib itu Maroko, orang emang posisinya di sebelah barat gitu ya. Nah, mereka diberikan tempat di situ oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis ya, karena mereka berjasa ya menjadi bagian dari pasukan pembebasan Baitul Maqdis. Bayangkan dalam waktu 3 hari ya, mereka harus meninggalkan rumah-rumah mereka dan dipaksa untuk wilayah tersebut dijadikan area ya ibadah bid'ahnya Yahudi ya menjadi tembok ratapan. Kemudian berlanjut di tahun 1987 sampai 1993 lahirlah perjuangan murni dari saudara-saudara kita di Palestina ya, perlawanan rakyat Palestina ya yang dimulai dari Gaza ya. Jadi Intifadah 1 itu meletusnya di Gaza kemudian meluas kepada area tepi barat.
Nah, kemudian setelah ada gerakan Intifada 1, kemudian masuk ke Intifada 2 di tahun 2000 sampai 2005 ya, di mana saat itu ya rakyat Palestina berjuang juga ya untuk memerangi penjajah ya, di mana saat itu Ariel Sharon itu masuk ke wilayah Masjidil Aqsa dan ingin merebut berupaya untuk menguasai Masjidil Aqsa. Dan di tahun 2000 mana ini 2005 ya ibu-ibu, Israel berhasil diusir dari Gaza. Nah, ini busyroknya ya. Jadi kalau kita perhatikan ibu-ibu ya, wilayah Gaza itu ya berbeda dengan wilayah tepi barat ya. Sebenarnya enak nih kalau ada petanya, saya nggak sempet buat petanya ya. Jadi wilayah Gaza ini orang-orang di Gaza ini tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa, tetapi mereka lah hakikatnya yang menjaga Masjidil Aqsa ya. Ketika pasukan Zionis itu masuk ke Masjidil Aqsa kemudian melukai para jamaah yang sholat di sana bahkan menembaki, maka di saat itu dari Gaza itu diluncurkan roket ya, langsung ke Tel Aviv ya. Luar biasa. Nah, kemudian di tahun 2008 ya ada kembali perjuangan rakyat Palestina ya, tapi di tahun 2007-nya kita ketahui bahwasannya di Gaza ya, walaupun steril dari Israel ya, di sana hanya ada kaum muslimin, kemudian juga ada umat dari Nasrani ya di Gaza itu ya. Mereka di tahun 2007 di tembok ya, dibangun tembok-tembok ya oleh Zionis Israel yang mengelilingi Gaza. Jadi mereka diblokade. Begitu pula dengan Mesir. Di Mesir juga sama, perbatasan dengan Mesir dibangun tembok ya yang sedemikian tingginya ya. Suami saya pernah ke sana gitu, sekitar 14 meter itu paling paling rendah gitu temboknya gitu ya. Itu tinggi ya. Ada yang tinggi, lebih tinggi dari itu dan kedalamannya sangat dalam. Nah, kemudian di tahun berikutnya ada Hijratus Sijil ya. Ada Harbul Furqan di 2008 dan Ustazah Yusrah memasuki Gaza ya setelah kehancuran di Perang Furqan ini ya, mengirimkan bantuan ya, saat itu mengirimkan ambulans lengkap dengan alat medisnya yaitu dari Indonesia ya, alhamdulillah. Kemudian di tahun 2012 ya Hijratus Sijil, kemudian Asfu Makul, kemudian Saiful Quds di 2021 dan di 2023 ada Tufanul Aqsa. Nah, kalau ibu mau menggali terkait ini semua ada di buku-bukunya Ustazah Nurjannah Hulwani. Ada bukunya terakhir juga Tufanul Aqsa, silahkan bisa membeli buku beliau ya. Next, selanjutnya saya tidak akan mengupas karena materi kita lumayan panjang ya. Nah, ada 4 hal ya ketika rombongan Indonesia di tahun 2012 ya bertemu dengan para pejabat ya, para pemimpin di Gaza ya, mereka mengatakan 4 hal ini ya. Cita-cita mereka ya dalam perjuangan, yang pertama mereka ingin kasrul hisar ya, yaitu membuka blokade ya. Jadi mereka ini diblokade atau dikurung ya sudah 18 tahun ya, lebih luar biasa gitu ya. Kita ngurung kucing saja ya, itu sudah tidak boleh. Tetapi ini yang dikurung adalah manusia. Ya. Jadi mereka terkurung ya. Bahkan apalagi kondisinya saat ini ya di Rafah juga ya. Bantuan yang masuk semakin sulit ya. Walaupun alhamdulillah ya ada sampai saat ini bantuannya masih bisa sampai, dan terakhir Ustazah Maryam Rahmayani ya, beliau mengirim bantuan karena Rafah ini sulit ya, beliau mengirim bantuan melalui Yordania, mengirimkan bantuan kepada pengungsi Palestina yang ada di Yordania, kemudian mengirim bantuan juga bersama FOS ya, Persatuan Las se-Indonesia beserta MUI ya, mengirimkan 11 truk kontainer ya bantuan ke Gaza melalui Yordan ya. Memang sangat panjang ya, beda dengan Rafah yang sebetulnya lebih singkat gitu ya. Seperti itu. Kasrul Hisor. Yang kedua Fakul Asro, yaitu membebaskan para tawanan. Ya. Umat filah, kalau kita mengikuti ya perkembangan bagaimana penyiksaan saudara-saudara kita di tawanan ya, tahanan-tahanan Zionis Israel itu sangat di luar batas kemanusiaan ya. Kita mendengar ya contoh ya Khadijah Huwais saja ya, beliau seorang guru ngaji di Masjidil Aqsa ya, beliau pernah satu saat ditahan ya dengan
apa dilucuti pakaiannya, tidak mengenakan busana. Ya. Bisa dibayangkan beliau mengatakan, seumur hidup saya, wallahi, saya tidak pernah melaksanakan sholat, ya, sedangkan aurat saya terbuka. Itu yang dirasakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Belum lagi anak-anak ya yang di penjara-penjara Zionis Israel ya. Kemudian juga beberapa bulan yang lalu juga ya seorang dokter ya yang bernama Dokter Adnan ya. Beliau ditawan ya, kemudian beliau dipukuli ya di penjara ya, dipukuli tulang rusuknya sampai beliau lumpuh tidak bisa berjalan. Kemudian jasadnya dikembalikan dalam kondisi bagian celananya itu terbuka gitu ya. Kemudian ada juga ya yang bentuk penyiksaannya itu ditusuk ya duburnya ya dengan menggunakan tongkat yang panas gitu. Kita tidak bisa membayangkan ya bagaimana ujian yang begitu berat ya yang dihadapi saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita gambarkan ujian yang ada di Al-Quran itu, mereka sudah menghadapi semuanya ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dari rasa takut, Nggak wal boleh. ju'i wa naqsim minal amwali wal Minta anfusi maaf, was minta samarat. maaf. Ya. Dari rasa takut ya, kemudian rasa lapar ya, terutama di Gaza Utara ya. Kemudian wanaksim minal amwal ya, mereka kekurangan harta ya, mereka meninggalkan harta mereka, rumah-rumah mereka hancur gitu ya. Sedangkan kita masih memikirkan bagaimana kita ingin mengganti gorden ruang tamu kita ya, melengkapi furniture kita. Di sana mereka sudah meninggalkan semuanya. Wal anfusi, bahkan jiwa-jiwa ya, orang-orang yang mereka cintai ya, wasamarat ya, dan buah-buahan ya. Kata simbol kemakmuran sebuah negara itu ditandai dengan adanya buah-buahannya. Itu semua sudah ada ya. Ujian mereka alami semuanya ya. Wabasyiris sabirin, tetapi dalam ayat itu disebutkan dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ya. Kemudian selanjutnya yaitu hakul audah ya, hak untuk kembali ya, karena tadi kita saksikan 750.000 ya warga Palestina terusir dari negaranya ya, makanya ada Masiratul Audah ya, aksi pawai kepulangan akbar itu dalam rangka menuntut hak kembali ya ke kampung-kampung atau tanah air mereka. Bahkan mereka yang menjadi pengungsi itu masih megang kuncinya gitu ya, seperti itu ya, karena berharap ingin bisa kembali ya. Kemudian yang terakhir yaitu tahrirul ardi ya, mudah-mudahan ini kita bisa merealisasikan semuanya ya, membantu mereka untuk bisa tahrirul ardi, yaitu membebaskan tanahnya ya, termasuk di dalamnya Masjidil Aqsa ya, Al Mubarak ya. Next, selanjutnya. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Ustazah Eva juga ya, perjuangannya sampai bukan hanya dari masa Rasulullah, kemudian diteruskan kepada para salafun sholih, sahabat ya, kemudian tabiin, atbaut tabiin ya, kemudian tadi sudah disampaikannya dari masa ke masa, tetapi sampai saat ini dan seterusnya insya Allah kita akan selalu membersamai perjuangan saudara kita dari Palestina. Ada hadis sahih an Abi Umamah qala Rasulullah SAW ya, ini riwayatnya sebetulnya banyak ya, redaksinya juga banyak ya dari riwayat-riwayat yang lain. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala din zahirina li'aduwwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa'a hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum kadalik. Qalu ya Rasulullah ainahum? Qala bi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menang memperjuangkan agama ini, berhasil menekan musuh mereka. Ya. Walaupun secara kasat mata kita melihat penderitaan saudara kita Palestina, sesungguhnya mereka berada pada kemenangan yang akan Allah janjikan ya kepada mereka ya. Saat ini juga kita menyaksikan bagaimana mereka memiliki keteguhan iman ya, keteguhan dalam perjuangan ya untuk terus menjaga Masjidil Aqsa. Tidaklah merugi mereka para penyelisih ya, kecuali sekedar tekanan hidup ya atau lakwa sampai datang kepada mereka keputusan Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Lantas para sahabat bertanya, di mana mereka nanti wahai Rasulullah? Beliau menjawab, di Baitul Maqdis
atau di pinggir-pinggir atau serambi Baitul Maqdis wa aknafihim. Ya, next selanjutnya ya, mudah-mudahan kita masuk dalam lingkaran para pembebas Masjidil Aqsa, karena para ulama yang mengartikan makna barokah ya di ayat Quran surah Al-Isra ayat 1 itu, bukan hanya barokah dari tanahnya, orang-orang di dalamnya, tetapi barokah juga akan sampai kepada orang-orang yang senantiasa memberikan perhatian dan kepedulian terhadap Baitul Maqdis. Nah, kita akan bahas masuk ke pembahasan kedua, yaitu tanpa batas wilayah teritorial ya. Next, selanjutnya kita akan melihat di sini ya para pejuang ya lintas bangsa. Umar bin Khattab ya, beliau dari suku Quraisy, Makkah, bangsa Arab. Kemudian Nuruddin Zengki, saya sudah menyampaikan dari Oghuz Turk ya, Turki Salju. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau bangsa Kurdi atau Irak ya. Kemudian Izzuddin Al-Qassam dari Syria. Dan sampailah juga kepada next para tokoh pejuang di Indonesia ya. Ini juga menjadi wawasan kita bersama. Ternyata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama di tanggal 19 Ramadan 1937 ya. Ini luar biasa, dari sebelum Indonesia merdeka. Beliau melakukan penggalangan dana untuk meringankan beban warga Palestina melalui Palestina Funds. Ya, ini perlu dicatat nih ya, untuk kita semua, terutama jamaah Nahdlatul Ulama ya. Kita memiliki sosok yang luar biasa, Kiai Haji Hasim Asy'ari ya, yang melakukan kepedulian ya terhadap saudara kita Palestina. Kemudian disusul oleh Kiai Haji Mahfud Sidik ya di tahun 1938. Lagi-lagi ini sebelum Indonesia merdeka ya. Beliau adalah ketua umum Nahdlatul Ulama. Beliau mengajak seluruh jamaah NU melaksanakan gerakan Rajabiyah. Apa itu gerakan Rajabiyah? Gerakan memperingati Isra Mi'raj sekaligus menggalang kepedulian terhadap Palestina. Ya, jadi Isra Mi'raj ini kan terjadi di bulan Rajab ya, dan ini sudah mulai redup ya. Kita menyaksikan, nah sudah jarang sekali yang memperingati Isra Mi'raj ya, momen Isra Mi'raj ya, di mana sebetulnya di situ kita diingatkan terkait Masjidil Aqsa gitu, seperti itu ya. Kemudian beliau juga mewajibkan jamaah NU untuk melaksanakan kunut nazilah ya, luar biasa. Nah, ini yang dilakukan oleh pendahulu kita ya, pejuang di Indonesia, ulama di Indonesia. Selanjutnya next kita akan melihat tokoh dari Persatuan Islam ya, perjuangan melalui karya tulis ya. Pada tahun 1941 ya, lagi-lagi sebelum Indonesia merdeka. Jadi kalau ada yang mengatakan ngapain sih kita jauh-jauh bantu Palestina, di negara kita aja susah, ini contohnya gitu ya. Para pendahulu kita, para pejuang kemerdekaan, para pahlawan kita ya, dalam kondisi Indonesia belum merdeka sudah memberikan contoh ya, memberikan kepedulian terhadap Palestina ya. Begitu pula di masa tadi Abu Bakar As-Siddiq ya, walaupun beliau dalam kondisi harus menghadapi gerakan orang-orang yang murtad ya, menghadapi orang-orang yang tidak membayar zakat, tetapi beliau meneruskan ya perjuangan Rasulullah SAW dengan mengutus Usama bin Zaid. Nah, Muhammad Nasir ini ya saat itu baru berusia 33 tahun, sudah menulis mengenai penindasan Israel terhadap Baitul Maqdis dengan perspektif hukum internasional. Nasir saat itu mengkritik sikap Perdana Menteri Afrika Selatan, Jan Smuts, yang menyebut bahwasanya Balfour Declaration telah sesuai dengan hukum internasional. Mohon maaf, saya tiba-tiba ini keluar dari Zoom ya. Alhamdulillah bisa bergabung kembali. Nah, eh, Jan Smuts ini menyebut bahwa Balfour Declaration itu telah sesuai dengan hukum internasional. Namun Nasir menegaskan bahwa hukum internasional tidak dapat dipakai untuk melegitimasi penjajahan dan pelanggaran terhadap kedaulatan suatu bangsa. Nah, ini ya perjuangan melalui karya tulis. Dilanjutkan juga ya, bukan dilanjutkan ya sebetulnya
sosok selanjutnya yaitu dari ulama juga ya, yaitu Buya Hamka ya. Next selanjutnya. Nah, beliau melalui karya tulis juga ya, Buya Hamka menyuarakan Palestina melalui beberapa tulisan beliau ya, terutama dalam tafsirnya yang fenomenal ya, yaitu tafsir Al-Azhar ya. Dalam tafsir Al-Azhar itu dikupas secara detail ya, di dalamnya pembahasan terkait Palestina juga ya. Beliau merupakan tokoh yang aktif dalam mengkampanyekan kemerdekaan Palestina. Beliau pernah bertemu langsung ya dengan sosok Grand Mufti Al-Quds, yaitu Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini ya, yang secara terbuka ya, Syekh Muhammad Amin Husaini ini secara terbuka mengumumkan kepada dunia akan dukungannya atas kemerdekaan bangsa Indonesia melalui Radio Berlin ya di Jerman pada 6 September 1944. Ya, luar biasa. Pada waktu yang sama, bangsa Palestina sedang berada di bawah cengkraman penjajah Zionis Israel. Dan hingga saat ini, bangsa Palestina belum dapat merasakan kemerdekaan sebagaimana yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Ya, next selanjutnya. Nah, ini para pejuang ya. Bahkan kita juga bisa menemukan ya pidato Soekarno ya, Soekarno-Hatta, ya Hatta juga sama ya, memiliki kepedulian terhadap Palestina ya. Kalau Soekarno itu dalam pidatonya ya, beliau menyebutkan ya, selama kemerdekaan bangsa Palestina ya belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah ya bangsa Indonesia akan terus ya berdiri menentang penjajahan Israel ya. Itu yang dikatakan oleh Soekarno. Dan kita akan masuk kepada update ya Palestina saat ini ya, apa yang terjadi di Palestina saat ini. Ibu-ibu kalau melihat ya angka yang ada di hadapan kita ini, angka-angka yang sebetulnya ini adalah nyawa saudara-saudara kita di Palestina ya. eh, Sebanyak 44.000 lebih ya telah menjadi syuhada ya. 43.900 sekian di Gaza dan 784 di tepi barat ya. Kemudian 110.000 lebih ya menjadi korban luka ya, adanya korban luka ya, baik di Gaza maupun tepi barat. Kemudian sekitar 2 juta pengungsi internal ya yang ada di Gaza dan di tepi barat. Kemudian bangunan yang hancur ada 165.000. Kemudian sekitar 1,2 juta anak-anak dan perempuan membutuhkan bantuan ya. Rumah sakit ya. Ya Allah, luar biasa. Rumah sakit hanya 35 dari 36. Itu artinya tersisa satu rumah sakit saja ya, yang beroperasi. Dan di angka 2,15 juta ya orang-orang Palestina mengalami kekurangan pangan ya, mengalami kelaparan ya. Dan parlemen Israel ya di ini meloloskan undang-undang untuk menahan anak-anak di Palestina ya, anak-anak Palestina di bawah usia 14 tahun ya. Luar biasa ya. Bentuk kezoliman yang mereka lakukan ini ada di Sitrep, ibu-ibu ya. Adara mengeluarkan secara rutin ya setiap pekan situation report ya. Sekarang udah edisi ke-16. Silakan kalau ada yang mau update terus ya infonya. Next selanjutnya. Nah, ini ya kita saksikan ya, anak-anak mereka adalah anak-anak kita juga ya. Sekitar 270 anak Palestina berada di penjara Israel ya. Di tengah kondisi yang keras ya. Tadi saya sudah sampaikan ya bagaimana gambaran kondisi itu orang-orang yang dewasa ya. Apalagi anak-anak ya. Anak-anak juga ya, mereka mengalami kekerasan ya, perlakuan oleh tentara Zionis ya. Dalam pernyataan yang menandai Hari Anak Sedunia, Komisi Urusan Tawanan mengatakan angka tersebut tidak termasuk anak di bawah umur yang ditawan oleh tentara Israel di Gaza. Jadi lebih dari 270 sebetulnya anak-anak kita di Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Mereka dipisahkan dari orang tua mereka ya, dari ayah mereka, dari ibu mereka, dari orang-orang yang mereka cintai ya, dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal ya kadang. Next selanjutnya. Nah, ini kejadiannya baru kemarin ibu-ibu ya, di hari Rabu anak-anak Palestina terluka dalam serangan di Jabalia, Gaza Utara. Eh, apa
setidaknya ada 2.000 warga Palestina terbunuh di Gaza Utara selama 38 hari. Bayangkan ibu-ibu, 38 hari saja ya saudara-saudara kita di Gaza Utara terbunuh ya. Sebanyak 2.000 ya. Jumlah yang luar biasa ya. Kita saksikan ya banyak anak-anak yang terluka, bahkan saya kemarin sempat update ya informasi terkini ya, itu ada anak-anak yang terlukanya itu di bagian muka gitu ya, di mulut ya, mulutnya itu gosong gitu ibu-ibu, tapi masih hidup gitu ya, dengan kondisi tangan juga melepuh gitu ya karena kena bom gitu ya, terbakar ya. Kemudian ada juga yang sampai hidungnya itu belah gitu, terkelupas gitu, kelihatan tulang hidungnya gitu ya. Tetapi mereka luar biasa, mereka orang-orang yang sabar ya, orang-orang teguh ya. Saya menyaksikan anak-anak itu tidak menangis gitu ya, dipeluk oleh ibunya. Kemudian next selanjutnya, nah ini ibu-ibu ya, ini selama ini videonya bayangkan ibu-ibu di video ini Nah, di video ini ya digambarkan ya bagaimana kebahagiaan anak-anak ketika mendapatkan makanan ya. Mereka ngantri ya untuk mendapatkan makanan dan tak lama kemudian mereka dibombardir ya. Ketika mereka menikmati makanan yang mereka hidangkan dan seorang ibu mengatakan, anakku Isra Hanan Seba ya. Mereka benar-benar hancur, aku bahkan tidak bisa mengenalinya gitu ya. Luar biasa ya, hampir setiap menitnya ya anak-anak di Gaza ini menjadi syuhada ya. Dan kita merasakan bagaimana beratnya ya ibu-ibu di Gaza ya, muslimah-muslimah di Gaza ya, mereka harus kehilangan anaknya yang bukan wafat dengan cara yang wajar ya, tetapi dengan hancur ya, luar biasa ya, sampai tidak bisa mengenalinya. Next selanjutnya ya. Ini update terkini juga, 50.000 perempuan hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan ya. Dan dari WHO, krisis pelengkapan kebersihan di Gaza mengancam para ibu hamil dan anak-anak. Jadi luar biasa ibu-ibu, bisa dibayangkan ya, ibu-ibu hamil ya yang berada di tenda-tenda ya. Mereka di saat eh, datang waktu untuk melahirkan ya, terutama yang harus dioperasi ya, mereka harus dioperasi tanpa menggunakan alat anestesi ibu-ibu ya. Tidak ada obat bius ya untuk menghilangkan rasa sakit ya. Dioperasi ya. Lahiran biasa saja kita merasakan betapa sakitnya ya, apalagi harus dioperasi ya, dibelah perut kita ya tanpa menggunakan alat anestesi gitu ya. Kemudian mohon maaf ya, ada juga ya kisah di mana eh, warga Palestina yang berada di camp-camp ya, di tenda-tenda itu sampai menjadikan sebagai pembalutnya itu dari kain-kain tenda gitu ya. Itu ujian ya yang berat ya bagi saudara-saudara kita di Palestina. Belum lagi anak-anak mereka ya yang terus menangis ya karena kelaparan gitu. Next selanjutnya. Ya. Nah ini video ya, silakan الحين start dulu في ya. سوس ودود احنا في قطاع غزة بناكله. اسم السوس ودود ابيض كمان. دود وسوس؟ ايوه شايف الدود ابيض. لا حول ولا قوة. نتيجة لعدم توفر الطحين وغلاء أسعاره في قطاع غزة بسبب منع الجيش الإسرائيلي إدخاله، صار الناس يستخدموا الطحين اللي فيه سوس ودود للأكل. ما تستغربوا، لأنه في غزة إحنا أكلنا كل إشي ولا عمرنا في حياتنا تخيلنا أنه ناكله. وكان سعر كيس الطحين $1.50، بس اليوم مع الأزمة صار سعره إذا كان موجود $250 بسعر تذكرة الطيران، وسعر الرغيف الواحد 3 شيكل ما يعادل $1. هذا الطحين قبل الحرب الله يعزكم كنا نطعميه للحيوانات، بس اليوم مع الحرب احنا بناكله.
حجة لحد ما نتنخل الا يطلع في سوس. والله شايفين؟ ايش نسوي؟ لك يا رب يمسك. الله يخليك. سوس بسوس بدنا ناكل. بدنا ناكل. Ya, terpaksa mengolah tepung penuh kutu untuk makan keluarga ya. Eh, apa dalam video tersebut disebutkan juga bahwasannya harga satu kis tepung itu yang tadinya $1,5 itu naik menjadi 250 ya, atau seharga 3,9 juta ya ibu-ibu ya. Itu jadi kalau kita bertanya di Gaza apakah masih ada toko yang buka, masih ya ada, yang tersisa ada gitu ya. Akan tetapi luar biasa ya, harganya mahal ya, dan dalam kondisi yang sangat buruk ya. Ada kutu ya, bahkan ada ulatnya juga gitu ya. Mau ada kutu mau ada ulat ya, yang penting anak-anak kami bisa makan gitu ya, seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, kita akan bahas perjuangan ini tanpa batas usia ya. Kita menyaksikan bahwasanya kekuatan saudara-saudara kita di Palestina bukan hanya kekuatan dari para pejuang ya, senjata yang dimilikinya, tetapi juga dari keteguhan ya anak-anak serta perempuan yang ada di Palestina. Next, selanjutnya. Ya, kita melihat ya di sini bagaimana ketegaran seorang anak ketika diwawancarai. صرنا شهداء صرنا شهداء بيجي بعديهم ناس بيجي بعديهم بنظل نقاوم نكسر خشمهم. أي فجروا السيارات قلبوا السيارات قلبوا الدنيا. الولاد الصغار استشهدوا الشباب استشهدوا كله في دارنا. Nah, luar biasa. Ini perjuangan anak-anak di Gaza ya, keteguhan mereka ya. Di mana ketika ditanya gitu ya, bahwasannya Zionis Israel ini akan masuk ke camp-camp kalian gitu. Kata dia, iya, ya, memang sudah masuk ya, emang demikian. Bukankah kita akan menjadi syuhada ya, dan yang lain juga akan mengikutinya gitu. Biarkan saja mereka, kita akan terus berjuang melawan mereka ya sampai mereka lelah. Luar biasa ibu-ibu ya. Bahkan dari percakapan yang lain juga ya, ada seorang anak Palestina yang mengatakan, wahai penjajah, kalian bisa menghancurkan rumah-rumah kami, masjid-masjid kami, sekolah-sekolah kami, tetapi wallahi kalian tidak akan pernah menghancurkan keimanan yang ada di dalam hati kami. Luar biasa ya. Ini gambaran anak-anak Gaza gitu ya. Tentunya anak-anak yang kuat ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang hebat ya, yang mereka di Gaza itu ibu-ibunya aja para penghafal Al-Quran ya, dekat dengan Al-Quran ya, sehingga memiliki anak-anak yang memiliki kekuatan iman ya, kekuatan daya juang yang luar biasa. Next, selanjutnya. Nah ini ya ibu-ibu, kita saksikan juga seorang anak yang harus dioperasi kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ya, luar biasa ya, mereka ya, anak-anak di Palestina ya yang terluka, mereka harus dioperasi, dan bacaan Al-Quran sebagai pengganti obat anestesi itu ya, sebagai obat bius ya, dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Bahkan kemarin Bu Indah juga ya bersama Bu Maya ya menyampaikan ketika sampai di kedutaan Jordania ya, dari KBRI di sana ya, menyampaikan bahwasannya bawa permen ya, nanti ke sana bawa permen gitu ya. Jangan lupa ya, kenapa? Karena permen bisa digunakan untuk obat menggantikan anestesi gitu ya, menghilangkan rasa nyeri ya dengan menggunakan permen gitu ya, seperti itu. Next, selanjutnya. Nah ini ya perjuangan
dan keteguhan juga ya kita saksikan dari para ibu-ibu di Gaza. يا جماعة جوز استشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا رب عليهم يا رب أقدر أنا بعالج المرضى بعالج المصابين وجوز استشهد جوز استشهد يا جماعة وأنا بشتغل جوز استشهد أبوكي مات أبوكي استشهد Ya, antara sedih namun bangga ya mendengar berita kematian suaminya ya di saat beliau sedang bertugas ya menjadi tenaga medis ya. Suaminya syahid ya, kemudian memeluk putrinya, Abuki syahid, Abuki syahid ya. Luar biasa ya keteguhan penduduk Palestina karena mereka mengetahui hakikat hidup ya. Dan dalam Al-Quran dijelaskan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya ya. Jadi jangan kalian mengira ya, jangan kalian katakan bahwasanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah ya, orang-orang syahid itu mereka mati tetapi sebetulnya mereka hidup gitu. Dan itu menjadi kebanggaan di sana ya. Next selanjutnya. Nah, kita masuk apa yang bisa kita lakukan, perjuangan apa yang bisa kita lakukan ya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Yang perlu kita ingat yang pertama yaitu kita lakukan edukasi ya. Next ya. Kita melakukan edukasi ya sosialisasi ya kepada penduduk Indonesia ya di kalangan anak-anak ya, anak-anak kita ya dikenalkan terkait Palestina dan Masjidil Aqsa sejak dini. Yang menjadi guru ya tolong titip untuk mengenalkan Masjidil Aqsa juga ke anak-anak didik kita ya. Nah, ini yang dilakukan di sekolah-sekolah ya. Kami memiliki program berkisah ya ke sekolah-sekolah. Silahkan kalau ada yang berminat bisa menghubungi kami ya. Kita ada para pengkisah ya. Ya, next selanjutnya ya, kita juga bekerja sama dengan GSIT di sini ya, dan ada beberapa komunitas yang tergabung dalam Hadara. Kita ada gerakan satu rumah satu aqsa ya, Ummahat Villa, silahkan barangkali ada yang mau ikut ya. Kita pastikan di setiap rumah kita ada gambar landmark Masjidil Aqsa. Satu rumah satu aqsa untuk melindungi warisan umat dan memperkuat ikatan kita dengan Baitul Maqdis ya. Silahkan kalau ada yang berminat juga bisa menghubungi Adara atau bisa juga menyampaikan ke Ustazah Eva ya dan pengurus di Koalisi Daiyah. Next selanjutnya kita juga ada, nah ini ibu-ibu Palestina Festival, Palfest ya. Catat tanggalnya ya, akan hadir di tanggal 12 Januari 2025 di Gedung Smesco Indonesia. Silahkan kalau ada yang mau booking tiket, sudah dibuka ya pendaftarannya ya. Ini adalah event untuk mengenalkan Palestina ya lebih dekat ya dalam kemasan yang lebih menarik ya. Kita ingin mengenal budaya Palestina juga di sana ya, makanan khasnya ya. Dan ini bagian dari edukasi kepada Palestina dan tentunya ada momen untuk penggalangan donasi ya. Next selanjutnya. Untuk mengetahui berita selengkapnya bisa update di Palestina Terkini ya. Kita juga punya Sitrep, kemudian ada berita penyaluran, ada Relip Internasional. Alhamdulillah Adara sudah menyalurkan 60 kali lebih ya semenjak dari agresi di tahun kemarin ya, di Oktober 2023 sampai saat ini. Kemudian ada artikel, kemudian ada Sitrep tadi, kemudian ada artikel syariah ya, dan event-event Adara. Next selanjutnya. Ini bagian dari edukasi. Nah, yang kedua yaitu tentunya adalah penggalangan donasi ya. Dari Maimunah binti Sa'ad ya, pembantu Nabi Muhammad SAW, ia bertanya, wahai Nabi Allah ya, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Maka beliau menjawab, Ardul Mahsyar wa Mansyar, tempat bertebaran dan tempat berkumpul nanti kita di akhir itu, yaitu digiringnya ke Masjidil Aqsa. Datanglah ke sana dan sholatlah di dalamnya.
karena satu sholat di dalamnya sama dengan ka'alfi sholatin fi ghairihi, ya. Sama dengan 1000 sholat di masjid yang lainnya. Kemudian Maimunah ini bertanya, ya, Maimunah ini seorang anak perempuan, ibu-ibu, ya. Bukan Maimunah istri Rasulullah, tetapi seorang anak perempuan. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ketika kita ditanya oleh anak-anak, ya, anak-anak kecil itu jangan dianggap remeh pertanyaan mereka, ya. Jangan asal-asalan jawabnya, ya. Seperti halnya baginda Rasulullah, ya, menjawab serius pertanyaan seorang anak kecil, ya Rasulullah berikan kami fatwa terhadap Baitul Maqdis, ya. Kemudian beliau menyampaikan demikian, dan Maimunah menyampaikan, ara'aita ilam astati an atahammal ilaih, ya. Bagaimana kalau saya tidak bisa ke sana, ya. Kami tidak bisa ke sana karena di zaman Rasulullah sebagaimana kita ketahui dikuasai oleh tentara Romawi, gitu, ya. Kekuatan Romawi, ya. Jadi tentu bagaimana kita bisa melaksanakan sholat ke sana, ya. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Fatuh dilahu zaitan yusraju fihi. Hendaklah engkau mengirimkan minyak untuk meneranginya, ya. Jadi makna zait, ya, menurut para ulama yaitu bimakna musa'adah, ya, atau dimaknai dengan bantuan, ya, mengirim bantuan, ya, untuk menerangi Masjidil Aqsa agar tetap berdiri, ya, agar tetap bisa dimakmurkan, ya, oleh eh, orang-orang sekitarnya. Karena siapapun yang mampu mengirimkannya, mampu mengirimkan bantuan ke Masjidil Aqsa, ya, ke Palestina, seolah-olah ia telah sholat di dalamnya. Masya Allah, ibu-ibu, ya. Masya Allah, ya, pahalanya seperti kita sholat di dalamnya, ya. Ketika kita berdonasi, ya, memberikan infak untuk Palestina, hakikatnya kita ini telah mendapatkan pahala sholat yang tadi 1000 sholat, ya, pahala 1000 sholat di masjid yang lainnya. Dan kita ketika melakukan amal soleh ini, kita juga niatkan, ya, untuk eh, apa ketika umat filah memiliki hajat, ya, maka berdoalah kepada Allah, ya, ketika kita berinfak sambil kita memohon kepada Allah agar permasalahan yang kita hadapi, ya, entah dalam keluarga kita maupun dalam rangka mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak solih, ya, kita boleh nggak bertawasul dengan amal solih? Boleh, dan ini termasuk yang diperbolehkan, ya, dalam syariat, ya, bertawasul dengan amal solih, termasuk di dalamnya dengan kita bersedekah, ya. Syaratnya ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah yang menjadi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah kabulkan, ya. Next, selanjutnya yaitu boykot, ya. Kita ya, ini produk-produknya. Ya, cukup, ya. Kan ada banyak nih perbedaan apa saja sih barang-barang atau produk-produk yang harus kita boikot. Kami acuannya silahkan buka saja di BDS, ya. Dibuka di BDS, ya. Yang terpenting adalah HP di sana, ya, Ibu. Jadi nanti kalau mau beliin untuk laptop untuk anak-anak, gitu, ya, itu jangan HP, ya, karena HP ini yang termasuk pemasok terbesar, ya, dalam rangka menggenocide, ya, saudara-saudara kita di Palestina, ya. Next, selanjutnya, dan produk-produk yang lainnya, ya, lihat di BDS. Dan tentunya kita tidak melupakan doa, ya, karena doa ini adalah muhul ibadah, ya. Doa ini adalah senjata orang beriman, itu doa, ya. Jangan sampai kita doa juga lupa, gitu, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma sholli mujahidina fi Filistin, Allahumma sholli mujahidina fi kulli biqa'il ardi ya khairun nasirin, Allahumma surhum ala a'daihim wa man awanahum minal munafiqin, Allahumma saddid ramyahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya hayyu ya qayyum, ya. Kita doakan saudara kita di Palestina, terutama tadi, ya,
Kiai Haji Mahfud Siddiq ya menganjurkan ya untuk melakukan kunut nazilah, dan kunut nazilah itu satu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada banyak upaya yang bisa kita lakukan ya tanpa batas waktu ya, tanpa batas teritori, tanpa batas usia ya, siapapun bisa melakukan perjuangan terhadap Palestina, bahkan tanpa batas upaya gitu ya. Bahkan bukan hanya sekedar di 4 hal ini ya. Ketika ada saudara-saudara kita yang menyeru untuk melakukan aksi ya, aksi Palestina ya, kalau kita eh, apa mendengar arahan ini ya, sekuat tenaga kita untuk bisa menghadirinya ya, ikut serta ya dalam aksi-aksi tersebut. Karena apa yang bisa kita lakukan? Karena dengan aksi saja ternyata sudah membahagiakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, padahal kita cuma turun ke jalan ya, menyuarakan ya. Kemudian kita juga berjuang dengan tulisan-tulisan kita mungkin ya, yang biasa nulis ya, yang bikin status dan sebagainya. Jangan lupa gitu, itu bagian dari perjuangan kita ya. Perjuangan membebaskan Baitul Maqdis ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi jemari kita, jempol-jempol kita ketika kita terus melakukan pembelaan ya melalui tulisan kita ya, dan bentuk apapun ya, eh, apa bahkan kemarin alhamdulillah Adara juga sudah melakukan jalur diplomasi ya, kita mengadakan acara FGD di gedung MPR ya, itu merupakan salah satu upaya untuk bisa mendorong pemerintah untuk melakukan kepedulian ya, meneruskan perjuangan para pejuang-pejuang di Indonesia, para pahlawan di Indonesia yang dulu peduli terhadap Palestina. Dan insya Allah kita semua masuk dalam barisan ini, dan seperti halnya tadi yang sudah dibacakan oleh Ustazah Eis ya, ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 95-96 ya, tidak sama orang yang duduk-duduk saja ya, tidak mau berjihad, tidak mau berperang dengan orang yang berjihad ya, dengan orang yang berjuang ya, perbedaannya itu besar ya, bahkan derajatnya Allah angkat gitu ya. Bahkan dalam ayat ke-96-nya Allah berikan ampunan serta rahmat ya. Mudah-mudahan perjuangan kita ya membela Baitul Maqdis menggugurkan dosa-dosa kita juga ya. Allah ampuni dosa-dosa kita juga. Itu saja akhwati fillah, insya Allah kita tidak membiarkan Palestina berjuang sendirian. Aku walihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah materi kajian kepalestinaan kita pada malam hari ini dengan tema perjuangan tanpa batas. Betul-betul yang tadi disampaikan oleh tadi saya lihat di chat sudah ada yang bertanya. Yang satu minta rekaman, mungkin nanti bisa direspon oleh panitia. Kemudian yang kedua, berarti 2005 ya Ustazah Bushronya, bukan 2006. Mungkin mau ditanggapi Ustazah, silahkan. Iya betul ya. Ustazah Farah ya ini ya. Jadi Busronya memang di tahun 2005 di bulan September ya, di mana area Gaza itu steril dari orang-orang Zionis Israel. Jadi menarik diri itu dari kawasan Gaza. Kalau 2006 sudah sterilnya gitu, sudah tidak ada ya warga Israel ya yang ada di kawasan Gaza seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah responnya. Kemudian saya buka lagi untuk pertanyaan berikutnya, seandainya ada. Baik, untuk rekaman nanti bisa direspon panitia ya. Mungkin apakah berupa link YouTube atau yang lainnya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya yang bertanya ke ibu-ibu nih. Saya Mangga punya Ustazah. ini nih souvenir Adara. Nanti dititip ke Ustazah Eva ya, Ustazah Eva. Ya, kalau Iya, tidak ada yang Teteh. bertanya lagi, saya bertanya di tahun berapakah ya eh
Sultan Abdul Hamid II didatangi Theodor Herzl. Nah, ibu-ibu ada yang masih ingat nggak di tahun berapakah? Aduh, tahun ini tuh emang ya PR banget ya. Kita dulu belajar IPS juga paling paling susah yang inget tahun. Tahun berapa ya? Theodor Herzl itu datang kepada Sultan Abdul Hamid II menawarkan untuk membebaskan hutang-hutang Turki Utsmani ya dengan imbalan diizinkannya orang Zionis orang Yahudi masuk ke Palestina dan mendapat penolakan yang tegas dari Sultan Abdul Hamid II. Di tahun berapa? Silakan ibu-ibu. 1901 ya. Masya Allah, luar biasa. Siapa ya tadi? Ini lagi jawab. Kak Usna itu. Siapa namanya? Ustazah, mohon maaf. 1901, betul. Kak Usna, Dek. Ya, silakan menuliskan ini ya, menuliskan nomor kontak dan di nanti saya akan hubungi koalisi daiyah ya, Ustazah Eva ya, atau siapa sajalah pengurus dari koalisi daiyah. Nah, insya Allah nanti saya kirimkan merchandise dari Gerai Adara ya. Ya, Taib cukup mungkin ya. Satu aja Ustazah. Boleh deh 2. Silakan, betul Ustazah, satu lagi. Ya, pertanyaan kedua. Saya mau ngecek siapa yang nyimak ya. Sebelum masa Ayyubiyah ya, ada yang berjasa dalam pembebasan Baitul Maqdis ya, di mana beliau ini sosok pemimpin yang keluar dari kemelut permasalahan internal pada saat itu ya. Siapakah sosok tersebut ya, pemimpin tersebut? Ada yang tahu ya? Saya kasih bocoran, beliau ini berdarah Turki ya, dan mewariskan ya keturunannya yaitu untuk membebaskan Baitul Maqdis. Nah, siapakah sosok ya Imaduddin pembebas? Zanki ya? Iya, Masya Allah. betul. Masya Allah. Barakallahu fikum. Siapa ini? Kak Farah, Dek. Kak Farah Aceh. Oh, Kak Farah Aceh. Boleh Kak diketik Farah, nomor silakan. handphonenya Kak Farah, silakan. Tadinya kalau nggak ada yang jawab, saya mau jawab Ustazah. Oh, Masya Allah. Iya. Baik, cukup Ustazah ya. Ya cukup ya. Alhamdulillah ya ternyata ibu-ibu semua menyimak ya. Mudah-mudahan kita bisa setelah kajian ini kita bisa memahami ya bahwasanya perjuangan pembebasan Palestina itu bukan satu hal yang diada-adakan gitu ya, bahkan ada juga yang meragukan padahal itu dari kalangan kaum muslimin yang meragukan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, bahkan menganggapnya teroris ya, padahal ini tuh adalah berdasarkan pada sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini adalah amanah dari Allah dan Rasulnya yang diteruskan ya dari masa ke masa ya, kepada sahabat tabiin, atba'ut tabiin, dan sampai juga kepada kita ya, seperti itu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustazah Latifah, sekali lagi syukron katsiran, jazakumullah khair atas pemaparan materi kepalestinaan pada malam hari ini. Insya Allah semoga sama-sama semakin mengukuhkan. Oh, Masya Allah, Insya Allah merdeka di tahun 2027. Insya Allah. Baik, selanjutnya saya akan ke acara kita terakhir, yaitu doa dan penutup. Oh, doa penutup oleh Ustazah Maryam Sadeli, dari tadi sudah standby. Ustazah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asatidzah semua, marilah acara kita ini kita tutup ya dengan doa wabil khusus. Nah, doa kita ini kita khususkan kepada para mujahid dan mujahidah yang ada di Palestina, dan secara umum para mujahid dan mujahidah dimanapun mereka berada, supaya mereka mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga kemenangan dan kemerdekaan. Mari sama-sama kita mulai dengan istighfar.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya sami'as sirri wan najwa, ya kashifad durri wal balwa, ya man hawaijuna indahu maqdiyah. Allahumma ya musayyibal asbab wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab, ya mujibad du'a wa ya qahiral a'da wa mudhillal jubana, ya aziz ya jabbar. Allahumma inna nastaudi'uka baital maqdis wa ahlal quds wa kulla filastin. Allahumma kun lahum auna wa mu'ina wa nasira wa nasira wa la tarudda lana du'a wa la tuhayyib lana raja'a wa anta arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'izza filastin wa antur ahlana biha wa laysa lahum siwak warbit ala qulubihim wa sabbithum ya rabbal alamin. Allahumma stahdimna wa la tastabdilna waj'alna minal ladhina yurabituna bi baitil maqdis wa minal ladhina al-haqqi zahirin wa li'aduwihim qahirin. Allahumma alaika bi bani Sahyun wa a'wanihim fa'innahum la yu'jizunak. Allahumma rzuqna salatan fil masjidil aqsa aw syahadatan ala a'tabi. Ya Allah, wahai yang maha mendengar rahasia dan pembicaraan yang tersembunyi, wahai yang maha menyingkap bahaya dan kesengsaraan, wahai yang memenuhi segala kebutuhan kami. Ya Allah, wahai yang mengirim segala penyebab, wahai yang menggerakkan awan, wahai penghancur kelompok-kelompok musuh, wahai yang maha mengabulkan doa, wahai penakluk musuh, wahai yang menghinakan para pecundang, wahai yang maha kuat lagi maha perkasa. Ya Allah, kami titipkan Baitul Maqdis kepadamu, penduduknya dan seluruh orang-orang Palestina. Ya Allah, jadilah Engkau sebagai penolong dan penopang mereka. Jangan tolak doa kami, jangan sia-siakan harapan kami. Engkau yang maha penyayang. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Muliakanlah Palestina dan bantulah saudara kami di sana. Karena mereka tidak memiliki siapapun kecuali Engkau. Ya Allah, ikatlah hati-hati mereka dan teguhkanlah mereka, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, jadikanlah kami salah seorang pendukung Baitul Maqdis dan janganlah Engkau gantikan posisi kami. Jadikanlah kami dari golongan mereka yang senantiasa berjaga di Baitul Maqdis. Dari mereka yang senantiasa membela kebenaran dan kuat di atas musuh. Ya Allah, kami serahkan kepadamu hukuman atas para penjajah dan para penolong mereka. Karena mereka tidak akan mampu melemahkanmu. Ya Allah, berilah kami kesempatan sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan telah dibebaskan dan karuniakan kami syahid dalam membelanya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa dari Ustazah Maryam Sadeli tadi, berakhir pula acara kita pada malam hari ini, yaitu kajian kepalestinaan dengan tema Perjuangan Tanpa Batas. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di ruang-ruang yang akan datang, ruang-ruang kajian yang akan datang. Juga kepada seluruh panitia yang bertugas, terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiron, kepada para asatidzah yang bergabung pada malam hari ini, wabil khusus kepada Ustazah Latifah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan barokah ilmu Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup saja kajian kita malam hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah dan sama-sama beristighfar, kemudian doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Jazakallah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.